Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang terbaik yaitu nikmat sehat dan nikmat iman. Sehingga Allah meringankan kaki kita melangkah menuju ke dalam masjid yang kita cintai ini, dan tentunya semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Terima kasih kepada pihak DKM dan para jamaah sekalian. Pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang tema yang mungkin sering kita dengar, tapi untuk bisa kita ulang-ulangi, sebab permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan akhlak, berkenaan dengan akhlak sehari-hari manusia. Karena yang seperti kita ketahui, yang namanya akhlak itu ada akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, akhlak mahmudah dan masmumah. Nah, malam ini kita insyaallah akan membahas sedikit tentang akhlak yang masmumah atau akhlak yang buruk, ya, yang tidak dipuji, bahkan harusnya kita dijauhi, karena ini merupakan penyakit masyarakat, merupakan penyakit manusia pada umumnya. Yaitu kalau biasa kita membahas tentang kedermawanan, ya, menginfakkan harta, maka malam ini insya Allah kita akan bahas kebalikan daripada itu, yaitu bahaya sifat pelit, ya, ataupun sifat bakhil, ya, sifat pelit ataupun sifat bakhil. Kenapa saya ingin membahas sedikit tentang sifat pelit dan bakhil ini? Sebab hari ini kita berhadapan dengan ekonomi yang susah, luang pekerjaan yang berat, kemudian kompetisi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik yang sangat berat, di samping kebutuhan yang sangat banyak. Maka ini merupakan hal yang sangat penting kita bahas, karena ke suatu negara akan baik-baik saja, akan tentram ketika ekonominya bagus. Jadi sebenarnya kalau kita lihat keinginan manusia hari ini, mereka itu yang penting ekonomi bagus daripada agamanya yang bagus. Maka ketika satu negara dengan ekonomi yang bagus, maka dengan sendirinya secara otomatis negara itu akan aman. Jadi kalau kita lihat ada begal-begal, ya, ada bajing loncat, ya, ada yang kaca spionnya hilang mungkin, ya, atau ban mobil hilang, itu semua gara-gara satu, ekonominya rusak. Maka pelit ini ataupun rakus pelit ini bagian daripada ujung-ujungnya ekonomi yang rusak. Nah, jadi kalau kita lihat dalam ayat surah Al-Munafiqun ayat 10, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di antara penyesalan umat manusia atau Islam pada khususnya, karena kalau orang kafir tidak lagi dihisab, ya. Orang kafir masuk ke kuburan langsung disiksa, dan di hari mahsyar nanti mereka tidak lagi
ditimbang amalan mereka. Karena memang udah kafir ya, mereka tidak akan melewati padang mahsyar. Jembatan itu tidak mereka lewati, karena langsung ke dalam neraka. Nah, yang penyesalan di sini adalah orang-orang muslimin. Perlu kita ketahui bahwasanya di hari kiamat nanti semua kita tanpa terkecuali, bahkan orang yang sangat soleh pun di hari kiamat nanti akan menyesal. Cuman kadar penyesalannya itu ada bertingkat-tingkat dan bertahap-tahap. Di antara orang mukmin yang menyesal di hari kiamat itu sebagaimana yang tadi saya katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum, perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari apa yang kami beri rezeki kepada kamu, min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang ajal menyebutmu, ya. Fayaqula rabbi, nah kalau ajal sudah sampai bagaimana? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau perlambat sedikit ajalku, perlambat sedikit saja, maka aku akan bersedekah. Ini orang-orang yang menyesal karena pada masa kehidupannya memiliki sifat pelit. Maka di antara sifat yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayu sadaqati a'zam ajran? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqr wa ta'mal ghina. Nah, jadi kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling besar pahalanya? Apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Maka kata Rasulullah, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kamu bersedekah dalam keadaan kamu tuh sehat, lagi sehat ya. Syahihun itu maksudnya ada rasa pelit. Takhshal faqr, takut akan kefakiran. Nah, ya. Jadi wa ta'malul ghina, dan kamu berharap jadi kaya. Nah, jadi maksudnya apa? Orang terbaik itu adalah orang yang bersedekah dalam keadaan maksudnya uang itu pas-pasan. Syahih itu maksudnya pas-pasan, ya. Dan dia takut miskin. Jadi kalau misalnya orang kaya, misalnya katakanlah ada penghasilannya itu 1M, penghasilannya sebulan 1M, dia bersedekah dengan jumlah 1 juta. Ini dia tidak takut kemiskinan. Kenapa? Karena jumlah yang ia miliki dengan yang ia keluarkan itu tidak sebanding. Dia tidak takut fakir. Dengan dia bersedekah, dia tidak akan fakir. Apalah arti 1 miliar dibandingkan dengan 1 juta? Tidak ada bandingan. Nah, tapi kalau dia bersedekah dengan penghasilan 2 juta, 3 juta, atau bahkan 4 juta ya, dia berani mengeluarkan sedekah sebanyak 1 juta. Padahal kehidupannya tuh ada sebulan lagi. Permasalahan kebutuhannya tuh sangat berat, tapi dia mampu bersedekah. Nah, ini orang terbaik. Ini orang yang kata Rasulullah SAW pahalanya sangat besar. Karena yang namanya manusia itu takut harta yang ia peroleh itu dia habis itu takut. Nah, kata Allah lagi dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa binis sabil
wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah mengatakan, dan ibadahlah, sembahlah Allah dan jangan engkau syirik kepadanya. Nah, kemudian Allah menerangkan bagaimana cara ibadah dan jangan syirik. Ibadah ke Allah itu paling pertama jangan syirik, itu sudah jelas. Yang kedua, kita berbuat baik kepada orang tua. Kemudian siapa lagi? Orang yang punya kerabat. Siapa lagi? Anak yatim. Siapa lagi? Orang miskin. Siapa lagi? Orang-orang kerabat. Ya, kerabat-kerabat, kemudian tetangga, kemudian teman sejawat, ya, teman kita. Dan wabni sabil, ibnu sabil. Kemudian apa kata Allah di ujung ayatnya itu? Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak suka orang-orang sombong. Siapa itu? Allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Orang-orang yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk berbuat kebakilan. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah daripada karunia-Nya. Maksudnya ayatnya apa mau katakan? Terkadang ada orang itu pelit sama orang tuanya sendiri. Ya, orang tua kita telah membiayai kita dari kecil sampai besar. Kemudian ketika kita sudah sukses atau minimal sudah sederhana lah ya, itu kita sudah pelit sama orang tua kita. Ada juga orang yang pelit dengan kerabatnya. Nah, ini pernah saya katakan dulu di sini. Kadang-kadang kita untuk bersedekah ke Palestina jor-joran ya, juta-jutaan. Tapi untuk bersedekah kepada keluarga kita sendiri itu hitungannya tuh berat. Padahal orang yang pertama kita berikan sedekah itu bukan orang lain. Orang yang paling utama kita beri sedekah adalah orang yang paling terdekat kepada kita. Apakah itu? Tentunya keluarga kita. Kemudian tetangga-tetangga kita. Diberikan misalnya ada pengumuman dalam masjid, ada open donasi untuk Palestina. Saya bukan mengatakan kita tidak boleh ya, bukan. Ya, Palestina itu saudara kita dan harus kita bantu. Tapi yang paling terpenting, mana lebih penting? Ya, mana lebih penting? Apakah keluarga kita yang di samping ataupun keluarga tetangga kita yang kelaparan, atau orang yang jauh saudara? Ini kadang-kadang saya pernah dengar cerita, bukan cerita, kenyataan ya. Ada satu orang kampung saya ya, cerita dia dulu. Anaknya itu perempuan. Anaknya itu kan kalau di Aceh itu kan ada adat di Aceh itu kalau sebelum 1 hari sebelum hari raya, kemudian 1 hari sebelum puasa, 1 hari sebelum Idul Adha itu ada adatnya makan daging, namanya megang. Jadi seluruh orang Aceh itu masak daging khusus di hari itu. Nah, jadi cerita dia apa ceritanya? Ceritanya itu anak beliau itu perempuan yang ketika itu SD ya. Itu mencium bau daging dari tetangganya, sangat miskin. Rumahnya itu atapnya masih pakai spanduk ya. Kalau diginiin memang nampak ke rumahnya. Sangat miskin. Di sampingnya itu orang ya kalau kita bilang nggak kaya tapi orang yang mampu. Dia cium bau bau daging itu. Mamanya pesan apa? Udahlah nak, makanlah telur itu. Bayangkan saja itu daging. Jadi betul makan telur itu bayangkan itu daging. Ya, karena baunya tuh sangat menyengat. Dan tetangga ini tidak pernah memberikan wala satu pun mangkok. Ya, 1 mangkok daging ke tetangga enggak ada. Padahal Rasulullah memerintahkan aksir maraqah. Banyakkan kuahnya. Itu perintah Rasulullah. Kita kalau masak banyakkan kuah bagi kepada tetangga. Nah, cerita beliau itu sehingga ketika sudah makan itu, sudah bau itu, dia anaknya diminta daging karena semua rumah itu masak daging. Hampir semua rumah kalau nggak kita bilang sebagian besar. Ya, sebagian besar tuh masak daging. Sampai anaknya ini sakit.
Sakit sampai berapa hari sakit sampai dirubah namanya. Ya kalau orang-orang dulu kan kalau sakit nggak sembuh dirubah nama. Nah, akhirnya dirubah nama. Yang saya katakan apa? Ini masuk dalam kategori yang Allah bilang tadi, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil. Orang-orang pelit dan perintahkan orang-orang untuk pelit. Dan dia apa? Wa yaktumuna ma atawahumullahu bi fadli. Dia tutupi. Dia sembunyikan. Ngomongnya enggak ada duit. Ya, saya aneh, menjadi aneh orang-orang seperti ini aneh. Untuk yang dia ceritakan itu sekalipun tidak pernah diberikan satu mangkok uang. Padahal adab kita bertetangga itu adalah memberikan makanan. Kalau misalnya ini adab ya, karena Rasulullah bilang tahadu tahabu. Jadi saling memberi hadiah maka kalian saling mencintai. Kalau misalnya tetangga kita berikan makanan kepada kita, itu jangan langsung kalau bisa ya kalau bisa jangan langsung apa udah kembalikan piringnya kosong. Sebaiknya apa? Kalau pun balikan piring kosong, balikkan lagi, balas lagi. Itu adab. Kenapa seperti itu? Karena supaya menemukan rasa cinta antar tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini orang yang paling dekat sama kita dan orang yang paling tahu rahasia keluarga kita. Bahkan dalam adab Islam, kalau kita mau jual sesuatu seperti mobil, tanah dan sebagainya, tawarkan kepada tetangga kita sebelum kepada orang lain. Ini untuk apa? Memberikan apa? Rasa kecintaan antara satu sama lain. Nah kemudian ada juga orang anak yatim miskin, kemudian tetangga dan teman-teman sejawat. Nah teman-teman sejawat diantaranya adalah kawan-kawan kita ketika kita traktir misalnya. Jadi kalau kita misalnya pergi sama kawan, ya ini tentunya yang bagi ada kelebihan lah, ya. Kalau misalnya ada kelebihan lah. Ya. Jadi kalau ada lagi makan di warung kah, di manakah, itu jangan udah mau bayar pura-pura nggak paham lah. Kalau kita ada kelebihan, langsung kita bayar. Ini kadang ada jenis kawan tuh terutama kalau kita lagi ngekos lagi mahasiswa itu sering dalam mulutnya, aduh ada lagi duit, ada lagi duit, selalu wiridnya tuh nggak ada duit. Kalau kita subhanallah la ilaha illallah, dia wiridnya apa? Nggak ada duit. Itu aja yang dalam mulutnya. Tahu-tahu besok sudah beli komputer. Ini termasuk juga dalam kategori wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Menutupi apa yang Allah berikan kepadanya. Termasuk permasalahan ini adalah masalah hutang. Ya, kalau hutang itu kan memang bab hutangnya harus kita bahas secara khusus ya. Ketika minta pinjam senangnya minta ampun. Ketika balikin nggak pernah ada duit, susah minta ampun. Nggak apa-apa, dia sudah ikhlaskan. Saya percaya dia sudah ikhlaskan. Nggak boleh seperti itu. Ketika kita kawan kita pinjam duit ke dia, pinjam duit pada dia, itu jangan pura-pura lupa atau menganggap husnuzan. Nah ini sebenarnya husnuzan tempat yang salah. Ya kita kan seharusnya harus husnuzan kepada orang ya. Berbaik sangka kepada orang itu perlu, wajib ya. Tapi berbaik sangka kepada hutang supaya tidak bayar hutang dan menganggap dia pasti sudah mengikhlaskan, itu dosa seperti itu. Bukan husnuzan pada tempatnya. Sehingga hari ini orang minjam-minjam, ketika yang minjam itu baik-baik, ketika minta, wah dia pula kayak singa. Minta baik-baik, apa? Belum ada duit, semua belum ada duit. Hutang itu, kalau kita ada hutang, berapapun jumlahnya, kalau ada niat untuk bayar, pasti Allah tolong. Tapi kalau kita nggak ada niat bayar 1 juta, 100 juta uang kita banyak sekalipun tidak akan terbayar hutang itu. Jadi ini penyakit masyarakat seperti ini, banyak sekali. Karena gara-gara hutang orang bisa berantem. Jadi bahaya. Kemudian dalam
Nah, ada dua sifat pelit yang tercela. Ini kalau kita rincikan, ada dua sifat pelit yang tercela. Yang pertama pelit kepada diri sendiri, ya. Yang kedua pelit kepada orang lain. Oke, coba kita lihat pelit kepada diri sendiri. Ini ada jenis orang pelit kepada dirinya sendiri. Rasulullah mengatakan, "Wa may yukashshuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Dan barang siapa dijaga dari pelit dirinya, maka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Jadi syuhun itu ada dalam kaidah bahasa Arab itu ada namanya bakhil, ada namanya syahih. Kalau bakhil itu pelit, seperti biasalah dia punya harta tapi dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Dah seperti itu saja. Itu namanya pelit, bakhil. Tapi kalau syuhun, itu di atasnya. Dia pelit, kemudian dia tamak untuk mendapatkan harta, dan bahkan terkadang dia bisa-bisa pelit kepada dirinya sendiri. Ini paling bahaya dia. Jadi ada cerita dia, cerita kenyataan. Nah, di Arab sana saya baca kemarin, saya dengar ceramah dari orang Arab ya. Ini jadi pelajaran lah dari kepada bapak-bapak terutama ya. Jadi ada satu kisah sepasang suami istri, kenyataan kejadian di Saudi, Arab Saudi. Nah, jadi itu orang sangat miskin. Ya, bapaknya itu kira-kira umurnya 90 tahun, ibunya kira-kira umurnya 70 tahun. Sangat miskin ya. Nah, kadang kemiskinannya sampai-sampai makan satu hari, kadang-kadang besoknya juga nggak makan. Seperti itu ya, saking miskinnya. Nah, ibu bapak ini ada bisnisnya adalah jual atorah. Atorah itu kalau bahasa Indonesia jual herbal lah, seperti itu ya. Jadi ada rumput Fatimah, ada zaitun ya. Nah, yang seperti itulah ya, kurang lebih jual herbal lah. Mungkin di Indonesia seperti itu. Jadi di usia 90 tahun bapak ini meninggal. Setelah meninggal lagi itu kede itu, jadi warisannya cuma kede itu. Tidak dilanjutkan lagi sampai kosong, sampai tutup. Nah, akhirnya setelah 1 bulan kemudian atau 2 bulan, kalau nggak salah kalau 1 bulan atau 2 bulan ya. Ini kejadiannya sekitar di daerah Qasim namanya, daerah Qasim di Saudi. Salah satu provinsi di Saudi namanya Qasim. Nah, setelah dia melihat ya, tiba-tiba ketika dicek barang-barang, karena nggak ada barang yang diwariskan, dapatlah satu buku banknya, dapat buku bank ya. Akhirnya buku bank ini dibilang sama ibunya, karena nggak ada print uang itu tidak ada. Nak, coba kamu pergi ke bank ya. Coba kamu tanya sama bank, kamu mewakili keluarga, berapa ada uang di bank ayah kamu. Ya mungkin ada 1.500 rial, ada 2.000 rial ya. Ya kalau 1.500 rial hari ini lebih kurang 5 juta lah kira-kira. Ya bisalah kita buat kedai kopi lah kalau bahasa kita hari ini. Jadi kalau untuk bisnis herbal kan mahal ya, maka coba tanyakan ke bank. Akhirnya dia pergi ke bank. Nah, pas pergi ke bank, dicek bank sama pihak bank, dikasih buku, dicek sama pihak bank. Akhirnya pihak bank semacam terkejut ya. Dia langsung dapat perhatian yang khusus dari pihak bank. Dikasih minum kopi, dikasih kue. Heran dia. Kok saya diperlakukan istimewa daripada orang lain. Ini kenyataan ya, ini kenyataan. Akhirnya sudah itu ditanya sama Pak, sebenarnya apa sih? Ada masalah apa? Kok saya diistimewakan daripada orang lain? Saya kan cuma datang ke sini untuk melihat berapa sisa uang ayah saya. Karena saya tuh mewakili keluarga, ya, ibu saya tidak sanggup lagi pergi. Saya mewakili keluarga. Oh ya, terima kasih. Nah, ketika di print, tahu Pak, bayangkan berapa uangnya. Ini kenyataan ya, bukan fiktif. 200 juta rial. 200 juta rial berapa ya sekarang ya? Kira-kira 600 miliar. 600 miliar. Jadi dia ketika dia lihat seperti nggak percaya dia. Nggak mungkin. Betul. Dia bilang tidak mungkin ayah saya punya seperti ini, uang segini, tidak mungkin.
Karena kami bahkan sampai tidak makan, katanya. Akhirnya, tapi dia tenang ya, dia tenang. Karena kita kan kalau tiba-tiba kaya bisa-bisa meninggal ya. Tiba-tiba kaya, nggak ada apa-apa, datang tiba-tiba masuk ke rekening 100 miliar, bisa pingsan. Kaget, dia tenang dia. Oh, mungkin orang takwa, tenang dia. Pulang dia ke rumah. Pas pulang ke rumah, dia dibilang sama mamanya, berapa uang ayah kamu? Ya, uang ayah 200 juta rial. Kalau dirupiahkan 600 miliar. Ya salam, ya kharab, kalau bahasa Saudi. Masya Allah katanya. 200 juta, betul itu. Betul kata anaknya. Kita sampai gak makan, kita hidup morat-marit begini, tapi tidak ada duit. Orang tua, ayah selalu bilang, gak ada duit. Ya, kaget akhirnya. Ibunya kaget, keluarganya kaget. Akhirnya karena sudah ada tidak pas, akhirnya baru dibagi warisannya, ya, masing-masing dapat lebih kurang ya, lumayan lah, 200 miliar. Oh, 200 miliar. Ya. Sampai akhirnya salah satu anaknya buat istana. Jadi kedai tadi yang atorah tadi, yang herbal tadi itu dibuat, dibeli tanahnya semua dan dibangun istana, villa. Nah, itu di daerah Kasim. Nah, kalau ditanya kenapa seperti itu, ternyata ayahnya itu pelit kepada orang lain, pelit kepada istrinya, pelit kepada anaknya, pelit kepada dirinya sendiri. Nah, ini syuhun namanya. Jadi ibu-ibu ya jangan dicek juga lah, tapi bapak-bapak jangan sampai pelit begitu ya. Nah, satu lagi, ini juga kenyataan yang hampir sama ceritanya juga di Saudi. Janda dengan anak sekitar 3 orang anak. Jadi yang ceritakan ini tukang petugas bank di Arab Saudi. Nah, jadi petugas bank ini ketika dia cek ada seorang pemuda yang datang, dia transaksi ya, akhirnya berapa bulan kemudian nggak ada lagi berita dia. Ternyata pas 2 bulan kemudian ada dapat nomor istrinya, ditelepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini nomor si fulan, ya saya istrinya katanya. Oh ini nomor dia, ya. Saya istrinya, dia sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Dibilang sama petugas bank ini, Masya Allah, oke saya ke rumah kamu. Ya, dia jadi kena tuh perempuan ya, janda, datang dia dengan kawannya. Nah, dibilang, Bu, ini betul rumah? Iya betul. Itu suami? Iya betul. Nah, ini uang bank dari suami kamu tinggalkan. Jumlahnya fantastis. Allah, saya lupa apakah 200.000 rial ataupun sekitar 200 juta rial. Kaget istrinya. Karena hidupnya sangat morat-marit. Dan dia tidak bayangkan kalau ini orang miskin sekali. Rupanya duitnya itu disimpan sama suaminya, tidak diberikan kepada istrinya. Pelit kepada suami, pelit kepada istri, pelit kepada suaminya. Kepada anaknya. Sampai akhirnya setelah diberikan harta itu kepada istrinya dan anak-anaknya kan. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian istri tadi itu datang menemui pemuda bank tadi. Melamar pemuda bank ini. Kamu belum nikah kan? Saya punya banyak harta tapi saya tidak tahu bagaimana cara melakukan harta saya. Nikahi saya katanya. Oh, ya malu-malu lah pertama ya. Boleh juga, nikahlah mereka. Tapi ini orangnya soleh, laki ini soleh. Coba ya, karena kepelitnya suaminya tadi itu, akhirnya Allah gantikan suaminya, ibaratnya disimpan uang itu yang miliaran itu disimpan untuk ditahan kepada dirinya dan istrinya untuk diberikan kepada orang lain. Ini namanya hukuman bagi dia. Jadi ya bapak-bapak jangan pelit-pelit lah. Kalau ada duit beli aja lah. Ya, nggak perlu terlalu jangan takut miskin. Makanya saya pesan kepada ibu-ibu, kalau pilih calon menantu itu kan Nabi katakan kan iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju.
Kalau kamu datang kepada kamu lelaki yang baik akhlak, baik agama, maka cepat-cepat kawinkan. Nah, baik akhlak dan agama itu dua-dua harus ada. Kalau dia cuma baik agamanya saja, dia sholat, dia puasa, ya, akhlaknya nggak bagus ya. Kenapa? Akhlak ini pelit, itu akhlak. Pemarah itu akhlak. Meski dia sholat, ya, maka pilihlah yang akhlaknya bagus. Bukan sekedar dia orang yang agamanya bagus. Nah, kalau coba pilih akhlaknya saja, dia mungkin bukan orang sholat, nggak bagus juga. Tapi akhlak ini yang paling utama ini. Kenapa dengan akhlak ini dia orang yang berakhlak itu tidak akan pelit. Maka kata Rasulullah SAW, la yajtami'u syihhu wal imanu fi qalbi 'abdin abada. Kata Rasulullah SAW, tidak akan berkumpul pelit dan iman dalam hati satu hamba selama-lamanya. Orang beriman tidak akan pelit. Karena dia tahu. Itu kan kita kan takut harta kita kan kita keluarkan harta takutnya nggak balik lagi harta itu. Ya, kalau perkalian maka kenapa dikatakan orang-orang bisnis itu pelit? Ya, kamu nih kalau pelit, kamu nih kayak Cina kamu nih. Sebenarnya bukan karena Cina pelit, bukan. Karena dia hitungannya tinggi. Modal sekian. Kalau untung sekian, kalau saya keluarkan sekian, wah, ada keluar, gila. Jadi hitungannya berat. Makanya kalau ibu-ibu pergi Arab Saudi atau bapak pergi Arab Saudi di umrah atau haji, itu jangan selalu ketika mau beli barang terjemahkan ke rupiah. Mau beli teh, berapa harga teh? 5 rial. Wah, 20.000. Wih, mahal betul ya. Mahal liar ini teh ini. Nah, kalau selalu kita terjemahkan ke rupiah, kita nggak akan beli apa-apa. Karena ini kan sering ya jemaah-jemaah tuh ya, saya pernah dulu kan sering saya lihat ya. Jemaah ketika mau beli apa-apa, dilihat dihitung dulu. Kalau dulu tuh saya ingat waktu tahun berapa ya, tahun 2003 saya haji pertama 2003 dulu ya. Itu saya pergi ke jamaah, ketemu sama jamaah itu kan dibeli teh. Itu 2003 tehnya harganya 1 rial. 1 rial. Ya mungkin ketika itu di sini masih 1.000 2.000 lah, masih murah lah ya. 1 rial tapi diterjemahkan ke rupiah, dikurskan ke rupiah. Sehingga teh di sini mahal. Karena harganya 3-4 ribu. Diterjemahkan ke rupiah. Padahal 1 rial itu seperti 1.000 di Saudi. Nah, makanya ini bagian daripada orang yang paling rugi ya. Sudah pelit pada dirinya, dia pelit juga pelit ke orang lain, wajar. Ini pelit kepada dirinya, dia siksa diri dia sendiri. Maka wajar, tidak akan berkumpul satu pelit dengan iman dalam satu hati seorang hamba. Orang beriman tidak akan pelit. Coba kita lihat ya, para sahabat Nabi. Nabi SAW ada sahabat itu namanya Aqra, siapa lagi satu lagi namanya, saya lupa namanya kan. Jadi dia itu mereka diberikan harta tuh sahabat sebanyak 100 unta oleh Rasulullah SAW. Kemudian datang lagi seorang Arab itu ya Rasulullah, saya juga mau pengen unta. Udah, ini satu lembar ini semua untuk kamu. Kambing. Semua ini untuk kamu. Kamu bercanda Rasulullah? Rasulullah nggak bercanda. Akhirnya dia pergi ke kaumnya, dia bilang, wahai kaumku, ya beragamalah dengan agama Muhammad, karena Muhammad la yakhshal faqr, tidak takut sama pelit, tidak takut sama kemiskinan. Nah, maksudlah Islam. Jadi di antara pengakuan yang pernah saya cerita itu yang kawan yang menjadi misionaris Kristen ya, orang Aceh kawan saya ya, yang pernah mungkin saya cerita di sini ya. Apa alasan dia masuk Kristen? Nah, ini saya katakan. Alasan dia masuk Kristen itu satu. Orang Islam pelit. Nah, itu jawabannya. Orang Islam itu pelit. Makanya orang misionaris Kristen ketika mereka ingin merayu orang-orang Islam dengan apa? Dengan harta. Karena dengan harta ini kita bisa lupa.
Ya, hari ini kita dihadapkan ya, maaf lah, mungkin ini sedikit politik lah ya. Karena kita lihat misalnya sekarang perang antara Israel dengan Iran itu dahsyat ya, dan Iran yang mengirim bom dan sebagainya kepada Palestina, maka kita anggap Iran terbaik. Tapi hati-hati, ini sebuah kebohongan yang kita tidak ngerti. Mungkin saya tidak cerita panjang lebar tentang ini. Ya, tapi mau saya katakan apa? Mereka gara-gara itu dianggap mereka lah pahlawan, mereka lah yang ingin membantu kita. Harta, tidak pelit. Orang Arab sebenarnya bukan pelit, tapi nggak bisa masuk senjata-senjatanya ke dalam Israel. Maka sifat dermawan ini, harta ini bisa mempengaruhi seseorang, bahkan akidahnya bisa pengaruh. Orang yang dulu soleh, orang yang dulu bagus, bisa gara-gara harta dia tergelincir. Maka di antara doa Rasulullah SAW yang perlu kita hafal adalah doa jangan ada sifat pelit. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika an uradda ila ardhil umr. Ini kalau bisa dihafal doa ini. Apa artinya? Ya Allah, inni a'udzubika minal bukhli, minal jubni. Ya Allah, jauhkan aku dari sifat pengecut. Pengecut ini akan melahirkan sifat khianat. Khianat ini akan merusak suatu negara karena terjadinya pengkhianatan. Ingat ya, pengkhianatan. Rasa pengecut ini bisa menyebabkan kita menjadi pengkhianat sejati. Maka kita berdoa sama Rasulullah, sama Allah, supaya dijauhi dari sifat pengecut. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli. Dan aku berlindung kepada kamu ya Allah dari sifat pelit. Itu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf rahimahullah radhiyallahu anhu suatu riwayat mengatakan di depan Ka'bah beliau doa, ya Allah, Allahumma la tajalli syuhha. Jangan jadikan satu sifat pelit. Itu doa, harus doa kita. Kita semua, saya tidak munafik ya. Semua kita itu ada sifat pelit. Bahkan kita tanamkan kepada anak-anak kita ketika dia sekolah, ketika dia mondok. Nah, jaga barang kamu, jaga harta kamu, jangan kasih ke kawan kamu. Kita ajarkan kepada anak kita seperti itu. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Tapi belum saya terapkan karena anak saya belum masuk pondok kan. Tapi dari kecil sudah kita ajarkan. Apalagi kalau dia nggak kasih, jangan kasih dia. Memang kita ajarkan seperti itu. Umumnya kita apa ada kita, nah ini uang untuk kamu, jaga uangnya ya. Kalau ada kawan minta, udah kasih aja sebagian. Itu jarang. Yang ada apa? Jangan kasih. Kebanyakan kita seperti itu, ya. Nah, karena kenapa? Sifat pelit ini, setan tuh paling senang sama orang pelit tuh. Paling senang dia. Sama orang dermawan tuh paling susah dia. Maka wajar tadi kan, di antara penyebab orang nyesal di kuburan nanti itu karena pelit. Coba bayangkan Pak ya, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ya, Umar bin Abdul Aziz ya, itu ketika wafat hanya meninggalkan 11 dinar. 11 dinar. Beliau bukan tidak ingin kaya, tapi tidak ingin mengambil harta orang muslimin sedikit pun. Sedikit pun tidak mau. Jadi harta yang pada dia bagi tanpa ada rasa pelit dalam jiwa dia. Coba kita bandingkan dengan pejabat kita hari ini. Ya. Hari ini apa? Kita lihat lomba-lomba ya. Kasus Pertamina 900 triliun. Kalau kita lihat sesak dada gitu. Berlomba-lomba terlihat gaji sudah besar tapi mau juga. Kenapa? Dia takut dengan kemiskinan. Dia ingin memperkaya dirinya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu cuma 11 dinar, Pak. Bayangkan ya. Umar bin Abdul Aziz itu ketika dia menjabat, dia menguasai hampir perbatasan Cina, Eropa, dan Afrika. Hampir setengah lebih daripada setengah dunia beliau kuasai itu. Tapi ketika meninggal hanya meninggalkan 11 dinar uang saja. Apa kata beliau? Kata beliau, saya meninggalkan kepada kalian anak-anaknya 11 orang.
Saya meninggalkan kepada kalian adalah ketakwaan. Kalau kalian bertakwa, maka Allah akan jamin kehidupan kalian dan Allah akan jaga kalian. Tapi kalau kalian tidak bertakwa, saya tidak ingin menjadikan uang saya ini untuk kalian buat kemaksiatan, kata Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi? Ketika perang pada masa Hisham bin Abdul Malik, setelah Hisham bin Abdul Malik, anaknya Umar bin Abdul Aziz itu menyumbang 100 ekor unta. Sedangkan anak Hisham bin Abdul Malik, setelah lengsernya dinasti Umayyah, mereka menjadi pengemis. Kita tidak perlu ikuti seperti Umar bin Abdul Aziz, kita nggak sanggup. Kita masih ada. Minimal kita itu ada pemahaman sedikit tentang itu. Kalau memang ada, kita perhatikan orang samping kita. Kalau semua masyarakat Islam ini tidak pelit, kalau semua bayar zakat seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz, sampai beliau marah kepada penjaga Baitul Mal, kenapa harta Baitul Mal itu tidak dibagikan? Karena semua bayar zakat, semua bayar, nggak ada pelit dia. Bahkan membayar zakat lebih daripada nisab yang ditentukan oleh syariat. Jadi sedekahnya itu luar biasa orang Muslim. Sampai itu beliau marah, kenapa tidak dibagi? Wahai Khalifatul Muslimin, orang kita tidak ada lagi yang miskin. Oh, kalau begitu coba lihat mana ada yang orang-orang yang berutang, bayar utangnya. Bayar utang masih banyak. Coba yang belum nikah, nikahkan. Itu pada masa Umar bin Abdul Aziz. Kalau masa Sulaiman Al-Qanuni, Khalifah Utsmani ya, beliau bahkan menghukum laki-laki yang tidak menikah. Dihukum. Tujuannya supaya banyak keturunan. Gak ada alasan. Kalau alasannya saya nggak ada duit, nih duit, kawin. Rumah gak ada, buat rumah. Itu saking luar biasa antusias orang Islam itu membagi harta mereka tanpa ada rasa pelit di dalam hati mereka. Kenapa? Karena iman sudah ada dalam hati. Kita akan takut mengeluarkan, karena kita kenapa takut? Kalau kita berikan, kita akan kurang harta kita. Maka kita takut dalam dirinya. Kalau saking takutnya tuh, kalau ada nih anak pesantren tuh ya, kadang-kadang tuh kalau datang mamanya itu roti unibis ya, yang nggak pakai gula, dimakan di WC. Di WC dimakan. Ada yang model kalau tengah-tengah malam tuh, entah karena memang orang tuanya ajarkan seperti itu, atau memang dia yang seperti itu ya. Ada yang model tengah malam matikan lampu di dalam lemari kayak tikus. Itu kenyataan. Saking itu roti unibis nggak pakai gula. Kalau yang mahal apalagi ya. Nah, ini sifat inilah yang yang perlu kita tingkatkan. Makanya Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpesan, iyyaka wa musadaqatal bakhil, iyyaka wa musadaqatal bakhil. Jauhilah kamu berkawan dengan orang bakhil. Kata Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kenapa? Orang bakhil itu kan cuma ambil untung aja dia. Ya, ketika dia punya duit, dia hilang. Nah, seperti contohnya gini, ada ulama bernama Al-Jahiz. Al-Jahiz ini ada mengarang kitab judulnya Al-Bukhala. Al-Bukhala artinya orang-orang pelit. Itu orang pelit bahkan dibukukan. Ya, saya belum baca semua ya. Nah, pengarangnya Al-Jahiz. Ya, pada masa dinasti Abbasiyah. Al-Jahiz ini orangnya jelek, istrinya cantik, kan? Al-Jahiz ini adalah orangnya ulama beliau ya, jelek, istrinya cantik. Jadi kata istrinya, saya bersyukur mendapat suami. Saya bersabar mendapat suami seperti kamu, dan kamu bersyukur karena mendapat istri seperti saya. Karena gak banding, istrinya terlalu cantik. Jadi suaminya bersyukur. Suaminya karena dapat istri yang cantik, istrinya karena dapat suami yang jelek, maka dia bersabar. Ini istrinya Al-Jahiz. Jahiz cerita sedikit lagi cerita Jahiz ini ya. Jadi kata Jahiz ini,
Ada satu kisah Imam Al-Marwazi ketika beliau ingin ada kawannya itu diservis habis-habisan. Tangannya diservis, dikasih makanan sebagainya. Sampai si kawan ini malu. Dia bilang, "Kalau kamu pergi ke daerah saya, maka saya akan servis kamu." Tiba-tiba satu hari Imam Al-Marwazi pergi ke dia. Pas sampai ke kota dia lihat, dia nggak mengaku ini kawannya. Bahkan dibuka selendangnya, dilihat, ini kawan kamu, ini Marwazi ini. Enggak, kamu bukan kawan kau, bukan kawan aku. Nah, ini sifat yang memang sangat buruk ya, sehingga kita sebaiknya menghindari sifat ini. Yang kedua, pelit kepada orang lain itu jelas ya, kita menyimpan harta untuk tidak memberikan kepada orang lain. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, menghindari kita dari sifat pelit, karena sifat pelit ini sebenarnya dia akan menyiksa dirinya sendiri, karena orang bakhil dia akan hidup seperti orang miskin, tapi dihisab seperti hisabnya orang kaya. Semoga Allah melindungi kita daripada sifat pelit dengan doa-doa yang kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita orang-orang yang dermawan dan bersyukur terhadap apa yang Allah berikan dengan memberi infak kepada orang-orang sekitar kita. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.